Halo, selamat siang rekan trader Forex. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya Private Forex Indonesia. Kali ini kita akan kembali membuat analisa dan strategi di pair gold atau emas atau XAUUSD. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 11 November tahun 2022, jam menunjukkan pukul 1 siang lewat 2 menit waktu Indonesia bagian barat. Nah, teman-teman, kita lihat di gold ini pergerakan naiknya cukup signifikan ya dari level terendah di kapan nih? Tanggal 3 November dia terus bergerak naik cukup signifikan ya. Naik sideways, naik sideways, naik ya. Ini disebabkan oleh news CPI yang akhirnya mulai mereda ya tadi malam inflasinya. Hanya 7,7% dari sebelumnya 8,2%, jadi turun 0,5%. Jadi US dollar index melemah dan gold menguat, teman-teman. Nah, kalau kita lihat secara BBMA, harga saat ini sudah ada di upper BB 4 bulanan ya, ini yang warna coklat ya. Standar deviasi 1 dia tembus. Kemungkinan kalau dia naik sangat kuat dia bisa sampai SD 2-nya ya, teman-teman. Jadi teman-teman yang punya posisi sell di gold harap berhati-hati ya. Nah, ini belum ada tanda-tanda pelemahan di time frame 4, belum ada. Di time frame daily apalagi di time frame 1 jam juga belum ada pelemahan ya, teman-teman. Untuk saat ini belum ada pelemahan, semua ini ada informasi buyer sellers ya. Dari acuan 15 menit sampai 5 harian ini buyers win ya 90%. Ya, harga masih terus menyodok naik, teman-teman ya. Tapi di sini memang kita patut perhatikan, di sini ada level resist ya, teman-teman. Mungkin bisa jadi titik pengamatan untuk mencari option sell, tapi boleh nggak langsung sell di sini? Boleh-boleh aja, tapi ya itu tadi. Ini kan lagi kencang, bisa aja nanti dia langsung nabrak gitu ya. Kayak misalnya yang ini. Ini kan ada resist kemarin ya. Ini ada 2 dan ini langsung ditabrak, teman-teman ya. Gitu ya, ditabrak. Nah, ini itu. Ya, memang ada inilah kecil mantul dikit di sini. Tapi kalau kita lihat time frame 4 dia langsung tembus. Nah, ini kita nggak tahu di sini apakah bakalan mantul apa enggak. Tapi di situ bisa jadi titik perhatian kita kalau mau coba entry sell ya. Nah, ini di sini sampai level ini. Nah, gimana taunya kalau ini nanti ada pelemahan dari sellers ya? Kan itu pertanyaannya. Nah, kita bisa melihat di acuan kecilnya, teman-teman. Misalnya kita turun ke time frame 15 menit, 5 menit. Nah, di sini saya memasang di time frame 5 menit, saya pasang BBMA 4 jaman ya, yang ini. Ini 4 jam. Ini 1 jam. Nah, paling enggak kalau ini ada pelemahan, paling enggak 1 jam arahnya landai dulu, teman-teman, atau turun seperti ini. Nah, ini turun seperti ini ya. Artinya di sini ada pelemahan naik. Tapi kita nggak tahu pelemahan ini apakah seperti ini ya. Ini yang kemarin kita gambarin aja di sini. Ini kan ada pelemahan naik, dia turun di 5 menitan ya, tapi dia mantul dari ini sideways di sini. Nah, kita nggak tahu setelah sideways ini apakah harga akan lanjut naik atau lanjut turun. Nah, ternyata di sini dia lanjut naik ya. Nah, itu tadi. Nanti kalau kita tunggu ada pelemahan, maka kita bisa ada option sell. Jadi misalnya kayak gini turun. Kalau dia naik dekat resist, kita bisa sell. Nah, stop lossnya kan dekat di sini di ibaratnya area resisten terakhir. Jadi kalau dia break, nah, mungkin bisa cut loss gitu ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan MA 1 jam ya, ini masih ngaceng naik ya. Ini ada LSMA 8 jam juga masih naik, BBMA 4 jam juga masih naik. Jadi ini masih strong buyers ya, jadi teman-teman. Jadi kayak gitu. Jadi nanti kita tunggu aja pelemahannya. Nah, kalau ada pelemahan, oh berarti kita bisa gini.
bisa, sorry, mana tadi H4. Nah, bisa. Oh, berarti di sini jangan-jangan harga bakalan memantul gitu loh. Jadi udah ada tanda-tandanya dulu. Jadi nggak spekulatif kita langsung sell gitu. Ya nggak masalah juga sih. Mau spekulatif apa enggak gitu. Yang penting kita kan udah tahu SL-nya. Misal kita sell di sini, ya SL di resist yang ini umpama. Ya udah nggak masalah juga sih sebetulnya. Tapi maksudnya kalau kita konservatif ya, kita mau lihat gejala-gejalanya dulu. Ya kita nunggu pelemahan dari pergerakan naik yang di time frame H4 H1 ini ya. Ini udah melemah apa belum gitu. Nah itu. Nah jadi kira-kira di sini ya, ini area sell-nya ya teman-teman. Tapi kok ini nanggung ya, tunggu bentar. High low, high low, high low. Oh sini aja deh. Seginilah kira-kira ya. Kita tambahin lagi. Ya kira-kira di sini area sell-nya. Jadi kalau nanti harga masuk area ini, teman-teman bisa amatin kalau ada pelemahan, mungkin teman-teman bisa masuk untuk entry sell ya. Dengan stop loss yang ntar ya, contoh yang di sini aja deh nih. Nih sebelum naik lagi kan dia sideways di sini. Nah, ini kan naik kenceng nih. Nah, kalau teman-teman sell di sini, ini kan lagi naik kenceng semua kan keseret tuh. Nah, ini contoh, ini mau ngasih contoh nih, ini 161 pips loh. Atau bahkan tunggu saya zoom out dulu. Nah, ya kan? Atau bahkan di sini ini keseret. Nah, makanya nunggu sampai dia ada belok dulu MA 1 jam. Nah, belok seperti ini artinya ada sideways. Kalau kita lihat di pola pergerakan harga, di sini ada sideways, teman-teman. Tapi di time frame yang kecil. Nah, ya kan? Nah, ini BBMA 4 jamnya mulai landai atau flat. Nah, makanya kalau udah seperti ini, kita bisa menerapkan mungkin buy di lower atau sell di upper. Nah, ini sudah jelas area sideways-nya kan. Nah, ketika dia naik mungkin kita bisa nyari sell gitu ya. Naik sell kayak gitu. Dengan stop loss di mana? Kalau harga break upper area sideways kecil ini, teman-teman ya. Nah, kalau dia break, kita bisa melakukan cut loss. Jadi kayak gitu. Jadi kita nggak nebak-nebak kayak gitu ya. Nah, ntar dulu mana tadi? Nah, ini sorry. Nah, ini di sini ya. Nah, tapi ternyata pas dia break di cut loss kok masuk lagi ya nggak masalah. Yang penting kita kan mencari entry dengan resiko seminimal mungkin teman-teman. Jadi kita nggak berharap-harap untuk sell di hold gitu ya. Terus floating minus gitu. Nah kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Udah jelas ya untuk pelemahan dari pergerakan naik ya, sama juga dengan pergerakan turun kira-kira kayak gitu ya untuk indikasinya. Paling enggak MA 1 jam ini udah ada bengkok turun sedikit dan MA 4 jam paling enggak landai, jadi sudah terbentuk semacam area sideways kecil lah kira-kira seperti itu. Nah oke. Nah terus ini untuk area buy di mana kira-kira yang untuk gold ya. Wah ini udah kencang banget sih ya gold ya. Kalau untuk area buy sih paling deket ya di sini ya teman-teman ya. Nah ini 1742. Kalau dia break low mungkin teman-teman bisa cut loss dan next area yang kelihatan jelas ada di sini. Wah ini udah 9 menit ya. Nah ini ada area sideways di sini ya. Nah ini untuk area buy-nya selanjutnya. Tapi di sini ada ini juga ya. Ada resist yang di break harga. Nah ini mungkin juga bisa jadi area buy di sini. Karena kalau turun dia bisa jadi level support. Kira-kira di sini tadi ya. Oke.
Oke, di sini teman-teman kalau mau nge-buy jadi turun, dia tunggu koreksi turun. Ini paling dekat di sini 1742,99. Next areanya ada di 1734 sampai 1729. Next area lagi untuk buy 1717 sampai 1702. Nah, ini untuk area sell-nya 1765 sampai 1781, 1802 sampai 1814. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja untuk analisanya ya. Semoga cukup jelas di mana areanya, di mana melihat pelemahan pergerakan harga menggunakan BBM AKG. Kira-kira seperti itu. Yang terakhir jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Semoga teman-teman bisa profit. Makasih udah nonton. See you guys. Bye-bye.